Perpajakan Indonesia Materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUP. NPWP atau pengukuhan PKP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas diri wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban wajib pajak, tertuang pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 16 2009 KUP. NPWP biasanya terdiri dari 15 digit. Syarat dan cara pendaftaran NPWP melalui online. Untuk membuat akun, buka halaman IREK Pajak Go ID, klik daftar, masukkan alamat email, buka link verifikasi yang ada di email, isi data diri dengan benar. Setelah pengisian data diri selesai, buka email dan klik link verifikasi. Untuk membuat NPWP, masuk ke sistem e-registrasi dan pilih menu pengajuan NPWP. Isi kategori pajak, isi identitas diri dengan benar, isi menu penghasilan, isi alamat tempat tinggal, isi alamat sesuai KTP, isi alamat usaha. Jika tidak ada karyawan dapat pilih next. Selanjutnya isi tanggungan dan gaji maksimal 3 tanggungan, isi persyaratan dan isi pernyataan. Selanjutnya penyampaian formulir. Setelah selesai mengisi syarat untuk NPWP akan otomatis masuk ke menu dashboard. Pada menu dashboard, klik minta token. Setelah itu jika berhasil akan muncul notif token yang telah dikirimkan ke email yang telah diregistrasikan. Lalu buka email dan copy token, pilih kirim permohonan, masukkan kode token. Jika berhasil akan keluar notif NPWP akan diproses. Untuk bentuk fisik akan dikirimkan maksimal 1 bulan setelah pendaftaran. Selanjutnya, pengukuhan pengusaha kena pajak atau PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai PKP dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah bulan saat jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan brutonya melebihi batasan pengusaha kecil atau di bawah 4,8 miliar. Yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, syarat pendaftaran PKP, yaitu memiliki pendapatan bruto atau omset dalam 1 tahun buku mencapai 4,8 miliar. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dapat dilihat di halaman IREK Pajak Go ID. Mengapa pengajuan PKP ditolak? Karena yang pertama tidak memenuhi semua syarat pengajuan PKP. Yang kedua, keraguan petugas atas keabasan dan kelayakan perusahaan. Yang ketiga, pengusaha melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikecualikan bukan objek pajak PPN. Selanjutnya, penghapusan NPWP apabila sebagai wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka dapat mengajukan penghapusan NPWP dengan cara menyampaikan permohonan secara tertulis ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Penghapusan NPWP dimaksud untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak. Dokumen-dokumen yang harus dilampirkan untuk penghapusan NPWP dapat dilihat di halaman IREK Pajak Go ID. Jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan NPWP adalah 6 bulan untuk WPOP, wajib pajak warisan belum terbagi dan wajib pajak instansi pemerintah. 12 bulan untuk wajib pajak badan. Selanjutnya yaitu pembayaran dan pelaporan pajak. SPT adalah surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. SPT dianggap tidak disampaikan apabila yang pertama SPT tidak ditandatangani, yang kedua SPT kurang lampiran dokumen, yang ketiga SPT menyatakan lebih bayar, dan yang keempat setelah DJP melakukan pemeriksaan. Batas waktu pembayaran penyetoran dan pelaporan pajak. Yang pertama SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi. Penyampaian SPT paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT harus dilunasi sebelum SPT disampaikan. Yang kedua SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Penyampaian SPT paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT harus dilunasi sebelum SPT disampaikan. Selanjutnya pembayaran pajak. Pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik meliputi seluruh jenis pajak kecuali 1, pajak dalam rangka impor yang diadministrasikan pembayarannya oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang kedua, pajak yang tata cara pembayarannya diatur secara khusus. Selanjutnya yaitu pencatatan dan pembukuan. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto,
dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Kemudian pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data serta informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya yaitu sanksi-sanksi. Sanksi pajak diberikan dengan tujuan agar wajib pajak membayar kerugian yang ditimbulkan kepada negara karena tidak memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Yang pertama ada sanksi administrasi pajak. Sanksi administrasi pajak dikenakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban berkaitan dengan administrasi perpajakan. Jenis sanksi administrasi: sanksi denda terkait SPT, sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar, sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan SKPKB, sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran dan penghentian penyelidikan. Yang kedua yaitu sanksi pemeriksaan pajak. Pada UU-HP ditetapkan penurunan sanksi pemeriksaan atas WP yang tidak menyampaikan SPT atau membuat pembukuan sebagai perubahan dari ketentuan sanksi pemeriksaan dalam UU-KUP. Yang ketiga yaitu ada sanksi pidana. Sanksi pidana adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak dengan pelanggaran berat yang bisa menimbulkan kerugian signifikan bagi negara serta pelanggan tersebut dilakukan lebih dari satu kali. Terakhir yaitu imbalan bunga pajak. Dalam surat ketetapan pajak kurang bayar dan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan yang telah dibayar menyebabkan kelebihan pembayaran pajak. Kelebihan pembayaran dimaksud dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga untuk paling lama 24 bulan. Demikian materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Terima kasih.